Om Swastiastu. Selamat sore Miss Alit, dan sebelumnya perkenalkan saya Kadek Diana Maheswari, nomor absen 8 dari kelas 11 Bisnis Digital 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah Miss Alit berikan, yaitu mata pelajaran Digital Operation tentang materi sistem pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Nah, pada tugas tersebut ada 3 Romawi yang akan saya jelaskan pada hari ini. Nah, Romawi pertama yaitu mencakup tentang soal pemahaman atau definisi yang ada 2 nomor. Nah, pada nomor pertama dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem push atau memproduksi barang dalam jumlah yang besar berdasarkan ramalan atau produksi pasar di masa depan. Nah, barang tersebut diproduksi terlebih dahulu, kemudian akan didorong ke toko atau gudang untuk dijual. Untuk contohnya yaitu seperti pabrik baju mesin dingin yang sudah produksi jaket dari bulan Juni berdasarkan prediksi tren. Meskipun saat itu belum ada permintaan langsung dari para konsumen. Nah, yang kedua yaitu sistem pull atau memproduksi barang jika sudah ada permintaan atau pesanan nyata dari pembeli. Nah, produksi tersebut akan dimulai saat ada pesanan masuk, sehingga tidak ada stok barang yang menumpuk di perusahaan. Untuk contohnya yaitu sebuah restoran yang baru memasak burger setelah pelanggan memesannya di kasir, sehingga makanan yang disajikan akan selalu segar dan tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Nah, yang terakhir yaitu JIT atau Just in Time, yaitu memproduksi barang tepat waktu dan hanya dalam jumlah yang ditentukan saat itu. Tujuannya untuk menghilangkan pemborosan dan meminimalisir biaya penyimpanan barang di gudang. Jadi barang yang dipesan tersebut sesuai dengan kebutuhannya, tidak terlalu banyak dan tidak juga terlalu sedikit, seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti pabrik mobil yang memesan ban dari supplier agar datang beberapa jam sebelum jadwal pemasangan di mesin tersebut. Nah, masih di Romawi yang pertama, namun kita beralih ke nomor yang kedua, yang dibagi menjadi 3 bagian juga. Yang pertama ada sistem ABC atau membagi stok barang ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C berdasarkan nilai investasinya. Nah, barang kelas A adalah barang yang paling mahal dengan jumlah sedikit tapi butuh pengawasan yang ketat. Sedangkan barang kelas C adalah barang murah yang jumlahnya banyak, namun pengawasannya lebih santai. Nah, adapun contohnya seperti toko HP yang menghitung stok iPhone atau barang kelas A setiap hari, tapi hanya mengecek stok pelindung layar atau barang kelas C sebulan sekali. Nah, yang kedua ada MRP atau material recruitment planning atau perencanaan untuk menghitung secara detail mengenai kapan dan berapa banyak bahan baku yang harus dipesan agar produksi tidak terhenti. Dan untuk memastikan tidak ada bahan baku yang kurang pada saat jadwal produksi dimulai. Contohnya seperti pabrik roti yang menggunakan jadwal produksi mingguan untuk menentukan kapan harus memesan 50 karung tepung agar stoknya datang tepat waktu. Kemudian yang terakhir yaitu outsourcing dalam persediaan, yaitu menyerahkan pengelolaan atau pengadaan stok barang kepada pihak ketiga di luar perusahaan, yang bertujuan agar perusahaan lebih fokus pada bisnis utamanya dan mengurangi biaya operasional gudang. Contohnya seperti sebuah brand kemeja yang menyerahkan seluruh urusan penyimpanan dan pengiriman barang kepada JNT daripada membangun gudangnya sendiri. Nah, hal tersebut membantu perusahaan menghemat biaya operasional gudang karena sudah menyerahkan urusan penyimpanan dan pengiriman barangnya kepada pihak ketiga di luar perusahaan. Oke, setelah tuntas di Romawi yang pertama, kita masuk ke Romawi yang kedua, yaitu tentang soal analisis kasus berdasarkan kasus PT Hydra Pipe Drinks. Nah, pada Romawi tersebut saya akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, sistem yang digunakan oleh perusahaan PT Hydra Pipe Drinks yaitu sistem push. Alasannya karena perusahaan tersebut memproduksi ribuan botol setiap harinya berdasarkan perkiraan penjualan bulanannya, bukan berdasarkan pesanan nyata. Yang kedua, kelemahan sistem push tersebut yaitu gudang perusahaan seringkali penuh atau overstock sehingga biaya penyimpanan membengkak. Selain itu, karena hanya berdasarkan perkiraan, bisa saja muncul risiko seperti bahan baku habis saat permintaan tiba-tiba melonjak.
Yang ketiga, sistem yang lebih tepat diterapkan oleh perusahaan tersebut yaitu kombinasi antara JIT atau Just in Time dan sistem ABC. Nah, yang terakhir ada 3 alasan mengapa perusahaan tersebut lebih tepat menggunakan kombinasi kedua sistem tersebut, yaitu alasan yang pertama, karena JIT mengurangi penumpukan botol di gudang karena botol-botol yang dipesan hanya akan datang pada saat karena barang yang akan dipesan tersebut akan datang pada saat produksi akan dimulai. Jadi sekarang waktunya produksi. Nah, jadi botol itu datang sekarang, bukan lebih awal ataupun lebih lambat begitu. Lalu yang kedua, yaitu sistem ABC membantu memprioritaskan bahan baku yang bernilai tinggi agar tidak sampai kehabisan stok. Dan alasan yang terakhir adalah efisiensi biaya akan meningkat karena biaya penyimpanan yang tinggi bisa ditekan sekecil mungkin. Selanjutnya kita masuk ke Romawi yang ketiga, yang dibagi menjadi 2 nomor. Nah, yang pertama yaitu penjelasan 4 jenis biaya yang saya bagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada purchasing cost atau biaya pengendalian, yaitu harga neto yang dibayar kepada pemasok untuk mendapatkan barang, biasanya termasuk ongkir atau ongkos kirimnya. Contohnya seperti perusahaan PT Hydra Five Drinks yang membayar biaya sebanyak 5 juta rupiah untuk membeli 1000 liter sirup gula aren dari supplier. Nah, yang kedua yaitu ada procurement cost atau biaya pengadaan. Biaya tersebut muncul mulai dari proses pemesanan, pengecekan barang hingga administrasinya. Nah, kemudian ada contohnya yaitu biaya telepon, kertas formulir pemesanan, dan upah karyawan yang memeriksa kualitas tutup botol yang baru datang. Kemudian yang ketiga ada carrying cost atau biaya penyimpanan, yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk menjaga barang tetap aman dan dalam kondisi yang baik di dalam gudang. Contohnya seperti biaya listrik untuk pendingin ruangan agar bahan minuman tidak rusak atau basi. Nah, yang terakhir ada stock out cost atau biaya kekurangan persediaan atau kerugian yang muncul karena perusahaan tidak bisa memenuhi pesanan akibat stok kosong. Contohnya seperti kehilangan keuntungan penjualan karena karena pelanggan batal membeli suatu minuman varian matcha karena bubuk matchanya habis. Nah, kemudian kita masuk ke nomor yang terakhir, yaitu tentang 3 alasan biaya penyimpanan yang terlalu tinggi dapat merugikan suatu perusahaan. Nah, alasan yang pertama yaitu adanya pemborosan kas atau opportunity cost, yaitu uang yang seharusnya bisa dipakai untuk pengembangan produk atau promosi di suatu perusahaan justru habis hanya untuk membayar suatu biaya operasional gudang. Alasan yang kedua yaitu risiko barang kadaluarsa. Semakin lama barang menumpuk di gudang, maka semakin besar risiko bahan baku menjadi rusak atau melewati masa berlakunya seperti susu dan lainnya. Dan alasan yang terakhir yaitu efisiensi yang menurun atau gudang yang terlalu penuh membuat pergerakan karyawan terhambat dan proses pencarian barang menjadi lebih lama sehingga produktivitas semakin menurun. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai tugas yang telah Miss Alit berikan, yaitu mata pelajaran Digital Operation mengenai materi sistem pengendalian persediaan dan biaya persediaan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan materi yang kurang akurat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.